Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqadatan min lisani, yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muna Ikramatus Sofia, dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, ingin memaparkan ujian tengah semester Ulumul Quran. Materi Ulumul Quran dari materi 1 sampai 7. Yaitu yang pertama, mengenai Al-Quran adalah kitab wahyu. Yang kedua, asbabun nuzul. Yang ketiga, nasikh dan mansukh. Yang keempat, amsal. Yang kelima, muhkam dan mutasyabih. Yang keenam, i'jaz Al-Quran. Memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai Al-Quran adalah kitab wahyu. Definisi. Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang turun kepada Nabi kita Muhammad diperantarai oleh malaikat Jibril. Disampaikan dengan mutawatir dan nilai ibadah ketika membacanya. Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan pengertian ini saya ambil dari kitab At-Tibyan karya Syekh Ali As-Sabuni yang dicetak di Dar Al-Kutub Al-Islamiyah. Kemudian wahyu secara etimologi adalah al-maktub, yaitu yang ditulis, yang tertulis, ar-risalah, yaitu pesan, al-ilham. Secara terminologi adalah pemberitahuan Allah kepada Nabi tentang berita-berita gaib, syariat, dan hukum-hukum tertentu. Kemudian yang B adalah transendensi Al-Quran, yaitu bisa dibahasakan dengan kesakralan Al-Quran. Al-Quran merupakan produk langit, bukan produk bumi. Dia adalah firman Allah, bukan makhluk atau bukan ciptaan Allah. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang mengkritik dasar-dasar kepercayaan ahlu kitab. Al-Quran menantang orang-orang yang mendustakannya untuk membuat hal yang semisalnya. Allah memastikan bahwasanya mereka yang tidak percaya terhadap Al-Quran tidak akan pernah mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Walaupun surat, walaupun sependek surat Al-Kautsar, dan bahkan satu ayat pun mereka tidak akan mampu untuk membuatnya. Bukti otentisitas Al-Quran. Bukti keaslian Al-Quran di sini dapat dilihat bahwasanya yang pertama yaitu waqi'iyah. Al-Quran itu turun sesuai dengan kondisi pada zaman itu. Disebutkan contohnya yaitu yang pertama kali turun adalah ayat perintah untuk membaca Al-Qalam ayat 1-5, bukan perintah untuk jihad, sholat, zakat, dan lain-lain. Karena pada saat itu yang ditekankan adalah untuk mengilmui, tahu tentang tauhid, tidak langsung untuk melaksanakan jihad yang itu merupakan hal yang berat. Kemudian bukti yang kedua yaitu penulisan Al-Quran, penulisan mushaf Al-Quran. Al-Quran sampai sekarang masih terjaga keasliannya, juga bisa dilihat dari penulisan Al-Quran. Pada awalnya, urutan surah dan ayat disusun oleh Rasul dengan pedoman wahyu. Kemudian pada zaman Abu Bakar, mulai ada kodifikasi Al-Quran, dan hal itu ditangani langsung oleh sekretaris Rasulullah. Yang ketiga, metode belajar Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran hingga saat ini dilakukan dengan cara talaki bersanad, yaitu bacaannya bisa dipertanggungjawabkan bahwa bacaannya itu sama sebagaimana yang Rasulullah baca dan yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perusak wahyu. Disebutkan di sini di antara perusak wahyu adalah desakralisasi Al-Quran, yaitu menganggap Al-Quran itu hal yang biasa, menganggap Al-Quran itu sama dengan teks-teks lain yang tidak memiliki keistimewaan. Mereka, orang-orang yang menganggap Al-Quran itu bukan hal yang istimewa, berkata bahwasanya yang sakral itu adalah pesan Tuhan, bukan teksnya. Jadi seakan-akan mereka tuh berkata bahwa teks itu
berasal dari Nabi Muhammad. Berasal atau dibuat oleh Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sendiri adalah orang yang ummi. Kemudian yang kedua yaitu liberalisme atau faham yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah muntaj tsaqafi, yaitu produk budaya. Mereka orang-orang liberal itu berkata bahwa Al-Quran itu adalah budaya Arab, budaya bangsa Arab. Kemudian yang ketiga adalah metode tafsir hermeneutika. Metode ini memberi ruang kepada penafsir untuk menafsirkan ayat sesuai yang dia pahami. Jadi metode ini digunakan untuk menafsirkan teks pada Bible. Tidak dapat disamakan ya dengan menafsirkan Al-Quran. Jadi mereka hanya menggunakan logika dan hawa nafsu saja dalam menafsirkan menggunakan metode hermeneutika ini. Masuki materi yang kedua, asbabun nuzul. A. Definisi. Asbab secara bahasa adalah jamak dari sabab yang berarti al-hablu, yaitu tali, dan at-tariq, yaitu jalan. Sementara an-nuzul berarti turun atau al-hulul, yaitu menempati, dan at-tahawul, yaitu berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sementara secara istilah menurut studi Al-Quran adalah peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad yang menyebabkan suatu ayat itu turun. Yaitu dapat disimpulkan ya di sini bahwasanya asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat yang berupa peristiwa, pertanyaan, dan lain-lain. B. Urgensi asbabun nuzul. Ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwasanya asbabun nuzul itu sangat penting adanya untuk menjadi bahan pertimbangan hukum suatu kasus. C. Kaidah asbabun nuzul. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah itu ditentukan dari umumnya lafaz bukan dari khususnya sebab. Jadi di sini ibrah itu bisa diambil dengan umumnya lafaz. Jadi suatu hukum itu bisa berlaku dengan dalam sebab apapun, tidak harus sesuai dengan sababun nuzul. Selanjutnya, manfaat asbabun nuzul. Dengan adanya asbabun nuzul, maka kita akan mendapatkan setidaknya ada 4 manfaat, yaitu membantu memahami ayat, membantu menghafal ayat. Bagi orang yang menghafal Al-Quran, biasanya akan lebih mudah untuk mengingat hafalan tersebut apabila dia mengetahui ayat tersebut mengenai tentang hal apa. Kemudian yang ketiga, mengetahui hikmah atas syariat. Kita akan tahu apa hikmah kenapa diturunkan syariat tersebut. Yang keempat, memberi penegasan ayat tertentu. Materi yang ketiga adalah nasikh dan mansukh. Definisi. Nasikh dan mansukh secara istilah adalah penjelasan masa berakhirnya suatu hukum melalui dalil syar'i yang datang kemudian. Yaitu di sini hukum yang datang terlebih dahulu bisa terhapuskan oleh hukum yang datang selanjutnya. Karena samanya perihal yang terkait. Urgensi mempelajari nasikh dan mansukh. Imam Malik berkata, tidak boleh seseorang mengeluarkan fatwa kecuali apabila dia telah mengetahui suatu ilmu yang menjadi diskusi di antara manusia, yaitu yang tidak semua orang menguasai ilmu ini. Kemudian ditanyakan kepada Imam Malik, apa yang dimaksud dengan ilmu tersebut, wahai Imam? Imam Malik menjawab, yaitu ilmu nasikh dan mansukh. C. Macam-macam nasakh. Dilihat dari nas yang menghapus. Jadi di sini dilihat dari nasikh. A. Al-Quran dengan Al-Quran. B. Al-Quran dengan sunnah. Yang terbagi menjadi 2, yaitu Al-Quran dengan hadis ahad dan Al-Quran dengan hadis mutawatir.
Kemudian yang ketiga adalah sunnah dengan Al-Quran dan sunnah dengan sunnah. Kemudian macam-macam nasakh dilihat dari nas yang dihapus. Berarti di sini dilihat dari mansukh. Terbagi menjadi 3, yaitu ayat masih tertera, namun hukum sudah tidak berlaku. Kemudian ada lagi ayat sudah tidak tertera, namun hukum masih berlaku. Kemudian ayat dan hukum sudah tidak lagi ada dan tidak lagi berlaku. Macam-macam nasakh dilihat dari tingkatan hukum. 1. Nasakh dan mansukh yang sepadan. Contoh, pada pergantian arah kiblat, yang pada awalnya merupakan sunnah, yaitu kiblat menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu dimansukh dengan perintah kiblat menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Masjidil Haram. Ini posisi hukumnya adalah sepadan, yaitu sama-sama untuk menjadikan kiblat. Yang kedua, nasikh dan mansukh lebih ringan. Contoh di sini perihal tata cara puasa. Dahulu sebelum turun ayat untuk tata cara puasa yang lebih mendetail, mereka melakukan puasa dengan hal yang sangat berat. Jadi mereka berbuka di waktu maghrib, kemudian apabila mereka tertidur, mereka sudah ketika bangun mereka sudah wajib untuk berpuasa sampai pagi hari, sampai kembali ke maghrib. Kemudian dimansukh dengan ayat yang menerangkan bahwasanya setelah maghrib itu adalah waktu yang bebas, yang boleh makan, boleh berhubungan suami istri, boleh melakukan hal-hal yang dilarang saat berpuasa. Yang ketiga, nasikh dan mansukh lebih berat. Contoh di sini pada tahapan pengharaman khamar. Tahapan pengharaman khamar kurang lebih ada beberapa tahap, yaitu dari menyebutnya adalah sesuatu yang sedikit manfaatnya, kemudian menyebutnya khamar itu sampai kemudian bertahap menjadi khamar itu haram. Yang keempat, nasakh tanpa ada yang mengganti. Contoh di sini diwajibkannya memberi sedekah kepada Rasulullah apabila ingin berbicara dengannya. Terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah. Ayat ini, hukum ini sudah dinasakh, akan tapi tidak ada hukum yang lain yang menggantikan hukum tersebut. Masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu syarat nasakh. Hukum yang dihapus dan yang menghapus adalah hukum syar'i, yaitu syaratnya hukum yang dihapus adalah hukum syar'i, hukum yang menghapus juga berupa hukum syar'i. Kemudian hukum yang mansukh tidak terikat suatu zaman saja. Jadi hukum yang mansukh itu tidak terikat suatu zaman saja. Kenapa? Karena jika terikat, maka otomatis dia sudah akan terhapus oleh waktu yang mengikatnya tersebut, bukan oleh nasikh. D. Metode nasakh. Yang pertama, metode pengambilan nasakh itu bisa diketahui dari yang pertama, riwayat yang jelas, bukan berupa dongeng atau mimpi dari nabi atau sahabat. Yang kedua, ijma' umat. Dan yang ketiga, riwayat sejarah yang valid yang diteliti dari literatur sejarah. Objek nasakh. Nasakh tidak terjadi kecuali pada hal seputar perintah dan larangan, yaitu pada hal fikih. Nasakh tidak terjadi pada akidah, akhlak, dan kisah-kisah dalam Al-Quran. F. Hikmah nasakh. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106, "Ma nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Dalam ayat ini disebutkan tidaklah terjadi sesuatu yang saling menghapus itu kecuali Allah akan berikan
yang lebih baik darinya atau yang serupa dengannya. Kemudian poin yang itulah yang seharusnya kita yakini, bahwa adanya nasakh itu Allah bermaksud adanya kebaikan dalam diri kita. Kemudian akan dispesifikasikan lagi menjadi 4 poin. Yang pertama, Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Yang kedua, syariat ditetapkan sesuai dengan keadaan. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi mukallaf. Yang dimaksud di sini adalah apakah seorang akan tetap beriman dengan adanya perubahan hukum tersebut? Apakah dia akan tetap beriman bahwasanya perubahan hukum tersebut itu berasal dari Allah? Apakah kemudian dia ragu? Yang keempat, adanya kebaikan dan maslahat. Untuk materi yang keempat, yaitu amsal, dapat disebutkan definisinya, yaitu amsal secara bahasa adalah jamak dari masalun yang berarti syibahun, yaitu permisalan atau keserupaan. Secara istilah, amsal merupakan pengungkapan suatu makna yang abstrak lalu digambarkan dalam bentuk yang konkret. B. Tujuan amsal. Tujuan amsal yaitu untuk mengaktualisasikan sesuatu yang abstrak menjadi konkret, yaitu untuk menjelaskan sesuatu yang tidak ada bayangannya. Manusia butuh sesuatu yang objektif, yang butuh sesuatu yang jelas, yang dapat mereka bayangkan, kemudian mereka bisa mengambil pelajaran darinya. C. Rukun dan syarat amsal. 1. Alatut tashbih, yaitu alat yang digunakan untuk mengumpamakan. B. Musyabah, sesuatu yang menjadi perumpamaan. Kemudian musyababih, yaitu sesuatu yang diumpamakan, dan wajhus syabah, yaitu arah persamaan. Di sini saya mengambil contoh dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Alat tashbih di sini yang digunakan untuk mengumpamakan, yaitu al-himar. Al-himar yahmilu asfara, keledai yang membawa tumpukan buku. Dan di sini musyabahnya sesuatu yang menjadi perumpamaan itu orang yang tidak memikulnya. Dan musyababihinya yaitu alladzina hummilut taurata. Dan arah persamaannya itu sama salul qaumil ladzina kazzabu biayatillah. Mereka sama-sama tidak memikul tanggung jawab. Selanjutnya, D. Sifat-sifat amsal. Amsal memiliki 2 sifat. Yang pertama yaitu dhahirah, tekstual, dan kaminah, kontekstual. Amsal yang dhahirah, dia bisa dilihat dari tekstualnya. Biasanya dia akan memakai kata-kata masalun, dorobun. Intinya kita dapat melihatnya dari teksnya bahwa itu adalah sebuah permisalan. Yang kedua yaitu kaminah, kontekstual. Kita dapat mengetahuinya bahwasanya di situ ada perumpamaan setelah kita mengetahui maksudnya. Bentuk-bentuk amsal. Yang pertama, tamtsil al-qasasi, yaitu pemisalan yang bersumber dari kisah. Contohnya ada dalam Quran surat At-Tahrim ayat 10.
Yang kedua, tamtsil at-tabi'iyah, yaitu permisalan yang dari alam dan yang empiris atau yang dapat dilihat. Contohnya pada Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Yang ketiga, tamtsil ar-rumuzi, yaitu perumpamaan yang berupa dialog. Contoh, dialog antara Nabi Sulaiman dengan semut pada Quran surat An-Naml ayat 18-19 yang intinya adalah menunjukkan akan kemuliaan akhlak Nabi Sulaiman. F. Hikmah-hikmah amsal. Yang pertama, apabila ia berupa pesan, maka pesan tersebut akan semakin kuat maknanya. Yang kedua, apabila ia berupa penghinaan, maka ia akan semakin rendah dalam penghinaannya. Yang ketiga, apabila berupa kebanggaan, maka akan semakin tinggi kebanggaannya. Yang keempat, apabila berupa peringatan, maka peringatan tersebut akan semakin kuat. Yang kelima, apabila ia berupa nasihat, maka nasihat tersebut akan semakin mudah untuk diterima. Materi yang kelima, yaitu muhkam dan mutasyabih. Yang dimaksud dengan muhkam adalah ayat-ayat yang jelas maksudnya dalam memutuskan suatu perkara. Sementara mutasyabih adalah ayat-ayat samar, adalah ayat-ayat yang maksudnya masih samar. Hanya orang-orang yang kuat keilmuannya yang dapat memahaminya dengan pemahaman yang benar. Di sini terdapat dalil bahwasanya di dalam Al-Quran itu terdiri dari muhkam dan mutasyabih. Yang pertama dalam Quran surat Hud ayat pertama, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang kedua dalam Quran surat Ali Imran ayat 7, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ila akhir ayat. C. Contoh ayat muhkam dan mutasyabih. Contoh ayat muhkam terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 4. Di sini menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang menuduh berzina. Dan di situ dijelaskan dengan jelas syarat-syarat penuduhannya seperti apa dan apabila dia bersalah maka dia akan dihukum dengan seperti apa. Kemudian contoh mutasyabih. A. Mutasyabih hakiki. Contohnya Quran surat Thaha ayat 5 yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di situ kita tidak boleh menanyakan bagaimanakah Allah itu bersemayam. Makanya di sini disebut dengan oleh karenanya di sini disebut dengan ayat mutasyabih. Yang B, mutasyabih relatif. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Yang mutasyabih di sini yang terdapat khilafiyah di sini adalah dalam kata-kata quru'. Ada yang berpendapat bahwa quru' disebut berarti dengan suci dan ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah haid. D. Hikmah muhkam dan mutasyabih. Adanya muhkam dan mutasyabih ini yang pertama adalah sebagai ujian keimanan. Apakah orang-orang akan tetap beriman dengan adanya ayat-ayat hukum dan ayat-ayat yang mutasyabih, yang masih samar hukumnya? Apakah mereka akan tetap beriman? Apakah mereka akan ragu bahwa sebenarnya ayat muhkam, ayat yang mutasyabih juga berasal dari Allah? Yang B, jika seluruh ayat adalah mutasyabih, maka akan menafikan fungsi Al-Quran, yaitu muhkam. Oleh karenanya, di Al-Quran itu terdiri dari muhkam dan mutasyabih. C. Menarik perhatian orang-orang agar mendalami ilmu Al-Quran. Untuk materi yang terakhir di sini adalah i'jaz Al-Quran. Definisi i'jaz, secara bahasa, i'jaz berarti melemahkan, menundukkan ketidakmampuan melakukan sesuatu. Secara istilah adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan
yang Allah tampakkan pada sisi nabinya. B. Bentuk-bentuk mukjizat. A. Mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang dapat diindra. Mukjizat ini akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa kenabian atau maksudnya nabi tersebut wafat, meninggal. Contohnya di sini adalah tongkat Nabi Musa dan Nabi Muhammad membelah bulan. B. Mukjizat akli atau mukjizat maknawi. Contohnya di sini adalah Al-Qur'an, yaitu mukjizat yang kekal, yang dapat kita renungi, yang dapat kita ambil maknanya. Argumentasi kemukjizatan Al-Qur'an. Al-Qur'an menantang orang-orang kafir Quraisy secara khususnya dan seluruh penentang Al-Qur'an sampai hari kiamat secara umumnya. Allah menantang mereka semua untuk mendatangkan satu surat saja, walaupun tidak lebih panjang dari surat Al-Kautsar kepada mereka para ahli bahasa. Namun, tak satu pun mampu melayaninya. Ini sebenarnya adalah karena mereka tahu Al-Quran benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran bersifat relevan atau sesuai sepanjang zaman. Ia juga mencakup segala aspek, meliputi 1. Aspek bahasa. Susunan kata-katanya sangat indah dan menarik. Bahasa Al-Quran tidak bisa ditandingi bahkan oleh orang Arab itu sendiri. Yang kedua, aspek ilmiah. Al-Quran telah membahas perihal ilmu sains jauh sebelum para ilmuwan bahasnya. Yang ketiga, aspek tasyri', sesuai dengan maqasidus syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Sifat i'jaz. Yang pertama yaitu Rabbaniyah, atau Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Asy-Syumuliyah, Al-Quran bersifat universal. Yang ketiga, Al-Alamiyah, Al-Quran berlaku sepanjang masa dan bagi setiap suku bangsa. Yang keempat, Al-Murunah, Al-Quran bersifat fleksibel. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.